Assalamualaikum Kak Pelin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita kali ini mau ngebahas tentang kisah kerajaan yang tak kasat mata. Oke. Di kerajaan Pulau Mas yang dibalut Mas, Indramayu, Jawa Barat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kerajaan Pulau Mas dari metafisika? Kerajaan Pulau Mas itu adalah sebuah kerajaan yang terbuat dari perjanjian kedua belah pihak antara Raden Wiralodra dan Raja Jin bernama Werdinata ya, yang pada waktu itu kebetulan lagi pemekaran kerajaan, artinya pemekaran dalam perebutan kekuasaan ya Pajajaran yang dipimpin oleh Raden Wiralodra di daerah Indramayu ya, makanya disebut kota Indramayu. Waktu itu belum ada nama, masih hutan belukar, dan di situ itu adalah wilayah kekuasaan dari Raja Jin Werdinata ya, dan kemudian datangnya Raden Wiralodra ke daerah hutan tersebut mengganggu kerajaan Jin yang ada di sekitaran situ, dan pada akhirnya mereka melakukan, terjadilah peperangan ya, terjadinya peperangan itu, dan akhirnya mereka didamaikan oleh yang bernama Ki Sadum ya. Nah, Ki Sadum ini yang mendamaikan mereka berdua, dan akhirnya mereka mengadakan sebuah perjanjian akan berdamai dan saling berbagi kekuasaan, dan makanya disebut dengan kata Indramayu karena yang terkenal dengan di situ wilayah hutan belantara tersebut itu memang kaya akan yang namanya harta ya, artinya emas ya, tambang emas sebetulnya. Nah, disebut kota emas karena betul di situ zaman dahulu hutan belukar tersebut adalah banyak sekali tambang emasnya. Makanya hutan tersebut dihuni oleh Raja Jin yang sangat kuat ya, dan juga sangat sakti, dan pada akhirnya sempat terjadi keributan juga pada waktu itu, di mana Raja Jin tersebut mempermasalahkan mengenai keyakinan, atau Raja Wiralodra membicarakan mengenai keyakinan tidak akan bisa hidup berdampingan kalau tidak satu jalan, artinya dalam hal keyakinan. Pada akhirnya Raja Jin Werdinata memeluk agama Islam dan bisa hidup berdampingan dan saling menjaga wilayah tersebut. Nah, dan pada perkembangan zamannya negara tersebut alias kota Indramayu tersebut terkenal dengan kota yang memang penuh dengan tambang emas dan penuh dengan kekayaan raya. Nah, kenapa disebut kota pesugihan? Karena masyarakatnya di sekitar yang beranggapan bahwa ingin hidup enak tapi tidak mau susah, sehingga mereka sering mendatangi kota terlarang tersebut, di mana kota itu banyak dihuni oleh jin-jin yang memang sangat dibilangnya tuh jahat ya. Banyak jin jahat, banyak jin baik juga, jin muslim ya. Di situ di kota tersebut, di kota Indramayu tersebut itu dihuni oleh hunian jin jahat dan jin baik, jin muslim dan jin yang tidak baik. Artinya, nah, untuk masyarakat sekitar yang tidak mau hidup susah, mereka berdatangan ke kota tersebut dan meminta ya kepada jin yang tidak baik untuk meminta pesugihan, dan sampai hari ini terkenal dengan itu karena itu tadi. Sebenarnya memang kota tersebut, wilayah Indramayu di kota tersebut itu sangat kaya akan yang namanya tambang emas dan dihuni oleh jin yang sakti, dan juga itu dia maha kaya ya nggak bisa disebutin kotanya karena beliau juga tidak ingin disebut ya, dan di situ juga masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kalau tidak mau hidup susah, hidup kaya, datang saja ke kota tersebut dan melakukan perjanjian dengan jin jahat tersebut, maka apapun yang mereka inginkan akan terpenuhi, tapi dengan syarat ketika mereka sudah datang ke situ, mereka akan menyumbangkan nyawa mereka untuk dijadikan budak jin tersebut. Ya, nggak enak ya endingnya ya, dapat kaya tapi kemudian nyawanya diambil dan dijadikan budak untuk bekerja di wilayah tersebut. Lalu, apakah kerajaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu? Iya,
kerajaan ini sudah ada sejak zaman masa kejayaan Pajajaran dan juga sejak zaman perluasan wilayah Pajajaran ya, yang artinya di situ yang dipimpin oleh yang Prabu Siliwangi itu sudah ada. Memang sebenarnya Indonesia kita ini kan kaya ya, kaya sekali. Kenapa bangsa Indonesia ini dan juga memiliki raja-raja yang maha sakti, karena memang Indonesia ini kaya akan yang namanya syarat dengan tambang emas dan batu-batu berlian ya, subur, tanah kita itu subur. Makanya raja-raja zaman dahulu juga sangat sakti, makanya juga menarik perhatian bangsa Belanda dan bangsa-bangsa asing untuk menjajah Indonesia. Baik, sudah selesai. Oke, terima kasih.